Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat, dimurahkan rezekinya, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan konten-konten menarik yang belum Anda ketahui, tapi dukung terus channel ini, support terus channel ini, agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Topik yang saya bawakan pada hari ini, bagaimana caranya menghadapi orang keras. Pertama, kita harus kenali dulu orang keras itu tujuannya apa dia keras. Apakah dia bertujuan politik, apa dia tujuannya untuk menundukkan kita, apa tujuannya dia untuk mengatur diri kita semuanya, yaitu ya, apakah kita merasa nyaman ketika kita diatur. Ya, memang sih orang keras itu kan karakter juga, tapi kan kita sudah dilengkapi dengan agama juga. Agama sudah mengajarkan hal seperti itu. Ya, bagaimana caranya kita menerima semua orang, menerima semua perbedaan, kita harus paham itu. Jangan kalau untuk keras sendiri ya, ego namanya itu, ingin menguasai semuanya gitu. Oke sahabat semuanya, sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang baru datang di channel gua, yang baru menonton channel gua, yang baru melihat channel gua, jangan lupa ya, bantu like, komen, subscribe, share, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Untuk teman-teman dan sahabat semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Wijaya Putra. Saya ini adalah manusia biasa, saya ingin membantu kalian. Ya, saya tetap ada kekurangan dan kelebihan ya. Dengan membuatkan channel ini, saya bisa terinspirasi, mengembangkan, membantu kalian semua. Oke, pertama, bagaimana caranya menghadapi orang keras. Kita ketahui apa tujuannya di keras ya, kita tahu. Biasanya orang keras sih karena opini, pemikiran, dan fakta yang kuat, karena kebenaran. Tapi jangan dulu. Kita lihat dulu, kita harus selidiki dia. Apakah tujuannya dia keras? Ya, apa tujuannya? Tujuannya politik bisa juga. Pingin mengatur diri kita, pingin menunduki diri kita. Mungkin dia orang mampu, kita orang tidak punya. Seenaknya saja bicara kan. Ada hal seperti itu. Itu biasanya saya temukan di lingkungan masyarakat ya. Seenaknya bicara. Dan ada pun orangnya pendiam juga, orang punya pendiam, waktunya keras ya. Nah, cara berpikirnya beda. Itu kalau hal yang pertama yang saya bahas tadi tentang orang keras, seenaknya itu modelnya. Yang ketiga, bisa juga ingin menundukkan kita sendiri. Suatu saat dia membutuhkan kita, suatu saat kita ada pekerjaan, kita harus tinggalkan. Walaupun kita punya kerjaan, punya kebutuhan untuk diri kita juga, keluarga kita, tapi di saat kita tidak bisa membantu, bisa akan jadi masalah. Nah, kalau orang keras seperti itu menjadi masalah, hal kecil dipermasalahkan, hal kecil diperbesar-besarkan. Nah, itu biasanya tergantung si orangnya, caranya berpikir ya. Yang kelima, bisa menerima secara umum ya. Kalau orang keras memang sih watak, keras itu ada tempatnya. Bisa menerima secara umum, harus melihat semua karakter di dunia ini, semua karakter manusia di dunia ini, semua kepala di dunia ini beda kepala. Bukan beda kepala bagaimana ya, cara berpikirnya, wataknya yang berbeda. Ya, untuk menyatukan itu tidak semudah itu. Harus bisa menerima perbedaan. Ya, ada yang keras, bagaimana caranya kita mengatasinya? Kita harus diam. Misalnya umpama kita diam ya, kita sudah diam untuk menghindari dia. Dia tidak puas. Dia ingin mengetahui kita, karakter kita itu bagaimana sih? Ya, kalau bagi kita diam itu untuk menang,
Tapi bagi mereka tidak puas ya itu. Mereka ingin perdebatan. Nah, itu. Ya. Kalau bagi kita kan tidak penting. Untuk apa dipermasalahkan seperti itu? Lebih baik kita menghindar, pergi jauh. Kan gampang dan ribet urusan. Ya, bagi mereka tidak. Mereka kan bahas terus itu. Ya, kan bahas tuh. Sampai kita itu tunduk sama mereka. Sampai mereka tahu kelemahannya kita. Ya itu. Makanya orang keras itu harus bisa berpikir secara umum. Untuk melihat semua perbedaan karakter itu kita harus melihat diri kita sendiri. Lihat dulu diri kita sendiri. Apakah diri kita ini sudah sempurna? Apa diri kita ini tidak punya kesalahan di mata masyarakat? Nah, itu kita harus pahami. Apakah diri kita itu bisa menjadi orang penyejuk untuk masyarakat? Apakah diri kita itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Tanpa kita mengundang, apakah orang itu akan datang? Tanpa diundang, orang itu bisa datang, berarti kita bisa memberikan penyejuk, bisa memberikan kenyamanan. Bukannya malah datang mendapatkan ketenangan, malah yang datang tambah pusing, tambah nggak tenang. Itu yang harus kita pahami ya. Tidak gampang loh. Oke. Cuma jalan satu-satunya yang saya dapat ya dalam masyarakat ya, sedikit bicara banyak bekerja. Itu prinsip untuk masyarakat di desa ya. Kalau umpama ketemu sama orang keras, bicaranya tinggi, besar begitu, bicaranya memancing emosi, jadi mereka tuh diam. Mereka diam itu bukan bodoh, untuk menghindari agar tidak terkuras energinya mereka. Nah, tuh banyak caranya berpikir secara alami. Itu berpikir secara alami, menghindar demi kebaikan, tapi hubungan bagus. Tapi mereka yang mempunyai jiwa keras ya, pasti mereka tidak akan terima ya, pasti akan membicarakan ke teman-teman yang mungkin yang anggap dia nyambung untuk berbicara, untuk berdebat, pasti mereka akan nyampaikan. Iya, kalau tidak disampaikan sama yang bermasalah tadi, kalau bisa menjaga rahasia. Kalau dia menyampaikan kepada teman tadi, apakah yang terjadi? Bukan terjadi masalah antara dua pihak, menambah musuh ya. Makanya lebih bagus diam. Itu yang paling sangat mudah sekali, diam, berpikir, menganalisa, dan memakai pelajaran untuk diri kita sendiri, agar lebih baik. Oke sahabat semuanya, begitulah caranya menghadapi orang keras ya. Kita harus kenali dulu, yang seperti saya kenali dulu tujuannya apa dia keras, yaitu banyak unsur-unsur, banyak penyebabnya. Itu kalau secara umumnya sih, kalau menghadapi orang keras, dipuji, disanjung. Emangnya kita harus setiap hari menyanjung dia? Emangnya kita harus setiap hari memuji dia? Emangnya harus kita setiap hari menelpon dia? Apakah mereka tidak melihat kita? Ya, mereka hanya melihat kebutuhannya mereka. Mereka tidak melihat keadaannya kita sendiri. Ya, begitu. Maksudnya tidak bisa melihat keadaannya orang lain bagaimana. Hanya keinginannya dia sendiri. Sama dengan kita minta bantuan. Kita pernah menolong orang, kita minta bantuan sama orang tersebut. Bila orang itu tidak datang, mungkin ada kebutuhan keluarga, masalah keluarga, ada masalah atau kena musibah, kita tidak datang, akan menjadi masalah jadinya ya. Makanya bagaimana caranya bisa menerima semuanya? Kita harus berpikir kenapa dia tidak bisa datang. Itu aja pertanyaannya. Jangan langsung berpikir negatif. Kamu ini tidak ditolong, tidak mengerti, tidak tahu terima kasih.
Itu padahal dia punya tanggung jawab yang besar, mungkin punya utang piutang yang harus dibayar. Ya. Tapi yang keras mintanya mau sekarang, harus begini mau sekarang. Harus dipenuhi keinginannya dia. Ya. Itu akan menjadi suatu permasalahan yang sangat besar. Hal kecil jadi besar. Karena cara mengatasinya ribet, tidak simpel. Kalau dia mempunyai kepala yang banyak, pemikiran yang luas, bijaksana, pasti dia langsung berpikir, dia tidak pakai ini, tapi pakai ini. Ya, susah memang. Kalau begitu caranya pasti akan keributan. Sedangkan kita aja bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Bagaimana caranya menerima perbedaan tersebut? Nah, kita berpikir luas saja ya. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita harus berpikir luas. Kita harus melihat di samping-sampingnya kita semua. Ada yang lewat ke timur, ada lewat ke barat. Masa kita harus lewatnya harus samakan mereka ke timur semua? Kan tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kan? Karena mereka punya tujuan masing-masing, punya karakter masing-masing. Yang penting mereka tidak membuat masalah. Gitu sebenarnya titik poinnya. Atasi masalah secara umum. Saya akui setiap manusia, bahkan semua manusia punya ego masing-masing. Tinggal cara menyelesaikannya aja. Tinggal cara berpikirnya saja. Ya. Emosi, keluar kata-kata, tahu salah, tahu minta maaf. Maafnya itu apa? Apa politik apa? Ya, kita kan nggak tahu kan. Ya, di sini saya bukan berpikir positif. Ini pengalaman yang sering, maksudnya bukan berpikir negatif. Artinya pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di masyarakat ya. Ya, mungkin tidak semuanya seperti itu. Ya. Kalau aku ya, sebagian petani itu kebanyakan dia mengurus pekerjaannya sawah, bahkan jam 7 malam sudah tidur, karena tenaganya dipakai jam 3 subuh atau jam 4 subuh bangun untuk bekerja. Dia mikirkan masa depan anaknya. Itu mereka tidak sempat memikirkan hal seperti itu. Ya, bagi mereka apa? Yang merusak pikirannya mereka sendiri. Ya, kalau sudah emosi kan akan makan diri sendiri itu. Oke sahabat semuanya, seperti saya bilang tadi ya, caranya mudah sekali untuk mengatasi orang keras gitu. Lihat dulu orangnya. Nah itu bagaimana, apa tujuannya dia, kita harus tahu. Oke, seperti biasa, itulah video yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Bila ada kesalahan yang